Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-88 di tahun 2024 ini. Saudaraku, kalau Anda menyaksikan video ini di hari Kamis tanggal 28 Maret, berarti gereja sedang menghadirkan kembali, merayakan salah satu peristiwa sangat penting dalam perjalanan gereja. Bekal yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus mempercayakan warisannya yang sangat berharga kepada para muridnya, dijaga sepanjang sejarah gereja sampai hari ini, yaitu perayaan Ekaristi, di mana Tuhan Yesus menyerahkan betul-betul tubuh dan darahnya menjadi santapan, menjadi minuman, menjadi kekuatan gereja untuk mengarungi zaman. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sungguh hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Bersyukurlah kita, gereja, yang sampai detik ini, 2000 tahun dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, selalu merayakan Ekaristi di seluruh dunia. Ekaristi Kudus, bagaimana kita bisa bertanya saudara-saudara, apakah kita selama ini betul-betul sudah mempersiapkan diri sebelum kita menyambut tubuh Tuhan? Sebelum kita datang ke gereja, menimba aliran demi aliran rahmat-rahmat Tuhan buat hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka dari itu di hari Kamis Putih ini betul-betul gereja dibekali, didasari oleh kekuatan yang senantiasa telah terbukti selama 2000 tahun yang membuat gereja bertahan sampai hari ini. Goncangan, kritikan, segala masa-masa gelap telah dilalui oleh gereja. Bersyukurlah saudara-saudara, jangan sampai kita tidak menghargai perayaan Ekaristi Kudus. Saudara-saudaraku, di Kamis Putih kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mencuci kaki para muridnya. Dibacakan dari Injil Yohanes bab 13. Saya yakin Anda semua sudah familiar dengan bacaan ini. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal dalam khotbah saya ini, dalam video ini, bagaimana Ekaristi bukan hanya menjadi kekuatan gereja, tetapi juga terlebih menjadi kekuatan bagi keluarga-keluarga Kristiani. Saya Romo Yosef mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua, orang tua Kristiani yang hebat mendidik anak-anaknya untuk mencintai Ekaristi. Saya sadar pasti tidak mudah. Tidak mudah buat anak-anak zaman sekarang dibangunin pagi-pagi, mandi, terus berangkat ke gereja, bisa duduk anteng di gereja, pasti tidak mudah. Saya yakin banyak orang tua berkorban untuk itu. Naikin suaranya, tarik urat segala macam dengan bujuk-bujuk rayu supaya anaknya punya kebiasaan untuk hadir setiap hari Minggu di gereja. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yang menarik adalah buah-buah Ekaristi. Jangan sampai kita sebagai orang-orang Kristiani hanya merayakan Ekaristi gereja saja, lalu setelah berkat penutup lalu selesai. Tetapi ambillah, bawa pulanglah buah-buah Ekaristi itu. Praktekkanlah dalam keluarga kita. Saya sadar betul-betul untuk keluarga zaman sekarang pasti semakin tidak mudah. Ada banyak keluarga-keluarga, orang tua, bahkan anak yang sedang mengalami relasi yang sedang tidak baik-baik saja. Termasuk juga relasi suami istri, juga kadang-kadang harus melewati kerikil-kerikil tajam rumah tangga. Ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristiani sekalipun saat ini berdoa sudah, baca kitab suci sudah melakukan segala hal yang terbaik, tetapi kadangkala harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Belum lagi ditambah krisis ekonomi, hidup ekonomi, pekerjaan, nafkah yang sedang tidak lancar. Saudara-saudara yang terkasih, lalu bagaimana? Apalagi Romo kalau ditambah dengan sakit penyakit dalam keluarga. Entah orang tua yang sakit, entah anak-anak yang sakit. Dari anak usia dini sampai anak-anak yang sudah remaja, sudah dewasa, termasuk juga orang tua yang sedang sakit. Bagaimana juga Romo ketika keluarga
babak belur dalam soal kesetiaan. Susah Romo sekarang cari setia. Kalau orang lagi semuanya lancar-lancar, setia aja mungkin masih gampang Romo. Tetapi ketika hati mulai bercabang, ketika cinta sudah terlukai, lalu ada pihak lain seolah-olah menawarkan cinta, padahal cintanya semu. Susah sekali Romo untuk setia terhadap satu pasangan. Demikian juga anak-anak bukannya tanpa masalah ketika mereka harus merawat orang tuanya. Mereka harus bertolak belakang dengan harapan, impian, keinginan orang tuanya. Lantas bagaimana? Nah, dari situlah saudara-saudara ekaristi. Apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, semangat dasarnya bisa menjadi kekuatan, pintu keluar, cahaya, obor yang selalu menerangi. Memperbaiki apa-apa saja yang rusak, menyembuhkan segala yang luka. Percayalah saudara-saudara terkasih, disebut Tri Hari Suci karena inilah hari yang sangat suci bagi gereja. Diharapkan kita umatnya juga bisa menimba kesucian itu, mengambil kesucian itu buat kehidupan kita, bawa pulang betul-betul menjadi senjata kita, betul-betul berjuang dalam kehidupan yang nyata. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di Kamis Putih ini dibacakan Yohanes bab 13. Di situ kita bisa belajar banyak hal dari buah-buah ekaristi, termasuk juga bagaimana keluarga Kristiani mencari obat untuk luka-lukanya, untuk sakit penyakit, untuk segala babak belur kehidupannya dalam menghidupi keluarganya dengan penuh kasih dan kesetiaan. Mari kita belajar. Kurang lebih ada 3 poin yang sangat pokok yang bisa kita ambil. 3 poin ini bisa Anda bawa nanti ketika Anda sedang menjalani tuguran. Tuguran apa Romo? Tahu dong, setelah ekaristi, biasanya ekaristi yang terakhir, jam terakhir, di mana gereja sunyi, senyap, tenang, dan sepi. Umat beriman diajak untuk duduk diam, berjaga-jaga bersama Tuhan. Nah, seringkali ketika berjaga kita tuh bingung mikir apa ya, malah main handphone, doa udah semua doa didoakan. Nah, 3 poin ini silakan Anda bawa dalam suasana tuguran. Yang pertama, dalam Yohanes bab 13 ayat 1 dikatakan, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat akhir. Ini poin yang pertama. Ternyata Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita percaya adalah pribadi yang konsisten dalam mengasihi. Kasihnya tidak berubah. Segala hal di luar sana, mau itu para muridnya ngelawan, para muridnya nggak ngerti, para muridnya kelas kepala batu, bahkan degil. Musuh-musuh Yesus, para imam, orang Farisi, ahli Taurat memberikan reaksi-reaksi negatif buat Yesus. Tetapi Sang Maha Kasih ini tidak pernah berubah. Dikatakan tadi, Yesus senantiasa mengasihi dan sampai sekarang dia pun mengasihi murid-muridnya. 12 murid, 12 rasul, termasuk kita, orang-orang yang percaya kepada dia. Maka gambaran Tuhan yang kita sembah ini yang konsisten dalam kasih menjadi pembelajaran pertama buat kita untuk mengkoreksi diri kita. Apakah kasih kita ini konsisten dalam hidup keluarga kita? Jangan sampai ibu bapak yang dulu masih pacaran, pasangannya masih ganteng, pasangannya masih cantik, uangnya masih banyak, jabatannya masih tinggi, masih dengan kata-kata manis, rayuan, pujian, dan lain sebagainya. Lama-lama habis kasihnya, tergerus oleh masalah demi masalah, konflik demi konflik. Tidak jarang keluarga Kristiani dari cinta berubah menjadi benci. Karena apa? Kehabisan daya cinta. Apalagi kalau dikhianati, apalagi kalau disakiti, apalagi kalau diduakan Romo. Ketika cinta jadi dingin, itu nggak enak untuk dijalani.
Boro-boro bahtera rumah tangga, yang ada adalah neraka. Cacian, makian, pengkhianatan, itu campur aduk. Jangan sampai kasih kita berkurang. Belajarlah, timbalah kekuatan dari Sang Maha Kasih yang kasihnya tidak pernah berubah. Jangan sampai hari ini I love you, kita awali keluarga kita dengan cinta, lalu berubah menjadi I hate you, aku benci kamu. Padahal itu kan sudah ada lagunya. Kita bikin romantis, kita bikin romantis. Romo, kalau romantis saya doang yang berjuang, Romo. Gak lucu kalau dianya dingin dingin kulkas 2 pintu misalnya. Gak bisa Romo dielus dikit, gak bisa disayang dikit, langsung omongan-omongannya kasar. Saudara-saudara terkasih, setiap anggota keluarga harus ada yang memulai. Jangan cuma nungguin dia dulu Romo berubah dulu apa enggak. Kita yang diajak untuk berubah pertama-tama. Kasih yang tidak berkurang. Kasih yang konsisten. Kasih dari bukan yang dari manusia, tapi dari Allah Sang Sumber Kasih. Belajarlah daripadanya, saudara-saudara. Ya, Romo, nanti dalam teguran saya mau menimba kekuatan itu. Tuhan, aku sedang kekurangan kasih. Kasihku sudah tinggal sebelah, Tuhan. Kasihku berkurang sangat banyak, Tuhan. Sulit bahkan bagiku sekarang untuk mengasihi pasanganku. Sulit bagiku untuk mengasihi orang tuaku. Sulit bagiku untuk mengasihi anak-anakku. Tuhan, ini keadaanku. Biarlah kasih Tuhan yang Sang Maha Kasih ini menyembuhkan, menambah kembali perbendaharaan kasih kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, dikatakan ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Jadi situasinya sedang tidak baik-baik saja. Ada murid yang akan berkhianat, ada murid yang akan menyangkal. Tuhan Yesus tahu persis. Kemudian saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah Yesus langsung mundur? Apakah Yesus langsung menjauh? Yesus langsung kehilangan cintanya? Ternyata justru di sini, ketika cintanya dibalas dengan pengkhianatan, Tuhan Yesus malah membalasnya dengan kasih. Bukan kasih biasa. Dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Saya sudah pernah mengatakan bahwa kata bangun dalam kitab suci itu bukan sekedar berdiri, tetapi Yesus tahu konsekuensinya. Yudas berdiri, Petrus berdiri, Maria ibu Yesus berdiri, Lewi pemungut cukai berdiri. Setelah mereka berdiri, mereka akan melihat konsekuensi demi konsekuensi dari tindakan dan pilihan-pilihannya. Yesus berdiri, dia bangun, dia menanggalkan jubahnya. Jadi bukan cuma perendahan diri Allah Bapa menjadi Allah Putra dalam diri Yesus Kristus, tapi dalam kemanusiaannya sekalipun Yesus menanggalkan pakaiannya. Pakaian dalam tradisi Timur Tengah kuno, saudara-saudara, bukan seperti pakaian zaman sekarang, cuma penutup badan saja, tapi simbol identitas, simbol kemuliaan, simbol harga diri, martabatnya dilepas. Dia menjadi pelayan. Karena apa? Saat itu Tuhan Yesus mengambil sehelai kain lenan, mengikatnya pada pinggangnya, ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Saudara-saudara, penting untuk disadari Yesus membasuh semua muridnya. Meskipun dia tahu Yudas mau berkhianat, dia tahu Petrus mau menyangkal. Inilah saudara-saudara kasih Yesus untuk murid-murid yang tidak menyangkal, tidak mundur, tapi juga kasihnya juga untuk mereka yang sedang dalam situasi sedang tidak baik-baik saja. Kasih Yesus rata betul-betul, tidak pilih kasih. Nah, untuk kehidupan kita keluarga, seringkali dalam keluarga pasti ada 1 atau 2 orang yang menjadi PR buat anggota keluarga yang lain, bukan? Entah situasi rezekinya lagi tidak baik-baik aja, entah keluarganya lagi berantakan, entah kena sakit penyakit, entah butuh perhatian khusus. Banyak sekali orang tua
punya anak, ada saja anak yang menjadi PR, anak yang menjadi beban keluarga, atau bahkan orang tua yang saat ini jadi beban keluarga. Buat Yesus, semuanya harus dikasihi, demikian juga dengan cinta kita bagi keluarga kita. Orang tua jangan pilih kasih, hanya jangan mencintai anak yang bisa kasih duit paling gede, anak yang jabatannya, yang rumahnya paling mewah, sementara anak yang nggak bisa ngasih apa-apa dianggap sepele. Saudara-saudara, itu salahnya biasanya. Demikian juga dengan anak, seringkali aku mau sayang papa aja, mama enggak. Atau sebaliknya, aku sayang mama aja, papa enggak. Jangan saudara-saudara, kasih harus adil. Kasih harus merata. Semua harus dikasihi. Itu saudara-saudara, jangan pilih kasih. Sebab pilih kasih seringkali cuma menjadi bom waktu bagi anak-anak dan orang tuanya. Nah, saudara-saudara, poin yang ketiga yang sangat luar biasa adalah pada waktu itu Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Apa yang aku lakukan Engkau tidak mengerti sekarang, tetapi Engkau akan memahaminya kelak." Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari di sini? Bisa jadi pengorbanan Anda, kerja keras Anda, keringat Anda, banting tulang Anda, pengampunan Anda, kesetiaan Anda, sampai detik ini sudah Anda perjuangkan, mungkin belum ada hasilnya. Ngapain sih aku kayak orang bodoh kayak begini? Toh mereka-mereka tidak pernah menghargai pengorbananku. Mungkin kita tidak mengerti sekarang, tetapi nanti kita akan mengerti. Lalu Petrus berkata, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Lalu apa yang menjadi reaksi dari Simon Petrus? Secara spontan dia berkata, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Saudara-saudara, saya tanya kepada Anda, apakah permohonannya, harapannya Petrus ini permohonan yang jelek? Ya kan enggak, Romo, itu bagus banget. Cuci kaki aja bisa masuk dalam Yesus Kristus. Apalagi kalau semuanya dicuci, masuknya lebih dalam lagi. Tetapi saudara-saudara, ini yang bisa kita pelajari. Harapan Petrus tidak selaras dengan harapan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus tidak mengabulkannya, bukan? Nah, saudara-saudara, ini dia. Apa yang tidak kita mengerti sekarang ini akan kita pahami nanti. Termasuk saat harapan kita bertentangan, bertolak belakang, berbeda dengan anggota keluarga yang lain. Kalau yang satu mau liburan ke Bali, yang satu mau liburan ke Lombok, mungkin oke, sama-sama ada pantainya, sama-sama di Indonesia. Tetapi Romo, bagaimana kalau orang tua mau anaknya jadi dokter, anaknya mau jadi YouTuber? Gimana coba? Lalu ketika soal jodoh, ini yang seringkali menjadi duri-duri tajam. Ketika anak Anda harus punya pasangan yang beda agama, yang beda gereja, luka apa enggak? Seringkali tidak disikapi secara dewasa dan bijaksana, sehingga terjadilah perpecahan di situ. Demikian juga dengan harapan-harapan yang lain. Seringkali harapan kita berbeda. Termasuk juga harapan keluarga kita berbeda dengan harapannya Tuhan. Seringkali doa-doa kita tidak terjawab. Seringkali Tuhan kasihnya yang lain. Itu juga membuat luka bagi banyak orang yang menerimanya. Bagaimana, apakah Tuhan tidak mendengar doaku? Aku mintanya begini, dikasihnya kok begini. Berbeda, bertolak belakang bahkan. Di sini saudara-saudara, belajar dari pengalaman Yesus dengan Petrus ini. Tidak semua harapan-harapan kita selaras dengan harapan Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi mengerti duduk perkaranya. Saudara-saudara yang terkasih, itu 3 jenis renungan yang Anda bisa bawa dalam memaknai Kamis Putih. Saya berharap bukan cuma bajunya yang warna putih, tapi juga hatinya putih dan bersih. Masuk dalam misteri Tuhan, merasakan kasih-Nya. Rahmat yang besar bisa diterima dengan hati yang terbuka. Buka seluruh harapan keluarga Anda. Tuhan, terjadilah pada keluarga kami pemulihan demi pemulihan.
kesempatan demi kesempatan berrahmat terjadilah dalam keluarga kami. Semoga di Kamis Putih ini banyak keluarga terselamatkan, banyak keluarga dapat titik terangnya, banyak keluarga terbantu oleh aliran rahmat yang mengalir dari kemurahan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sesama saudara jangan saling benci, jangan saling gak suka, jangan saling sebel. Karena kebencian-kebencian, konflik-konflik kecil kalau tidak diselesaikan akan menjadi konflik yang besar di mana semuanya nanti sudah terlambat. Maka dari itu, betul-betul jadilah seperti hosti yang terpecah. Jadilah seperti anggur yang tercurah. Jadilah saksi. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tekanan batin. Kadang-kadang kita hancur, habis, capek. Seperti hosti yang mau dipecah, lalu dibagi menjadi berkat buat yang lain. Ketika roti menjadi terpecah menjadi dua, Tuhan akan melipat gandakannya buat kita. Jangan takut kekurangan kalau buat keluarga, apalagi buat orang tua. Saya Romo Yosef akan berdoa buat Anda. Semoga keluarga Anda dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, tunjukkanlah kebesaran-Mu bagi keluargaku saat ini. Berkat boleh mengalir bagi kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Bye-bye. Saya mau misa dulu. Saya akan misa di Villa Melati Mas Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bye-bye.